Aktris Taiwan yang bernama Lin Shaiti, dia juga speak up guys atas kasusnya Yu Menglong. Tapi anehnya setelah dia update beberapa menit, itu langsung kehapus. Aku nggak tahu ya itu kehapus atau dihapus atau emang ya tau sendiri dah. Tapi beberapa orang tuh udah sempet screenshot dan isinya kayak gini. Kalau ini cuma escape room, apa yang kamu takutkan? Lin Shaiti, dia mengunggah tangkapan layar di Threads, mengatakan bahwa ia telah membagikan video yang diduga memperlihatkan YML di Weibo. Tetapi video itu dihapus dalam waktu belum sampai 1 menit guys. Terus dia bilang kayak gini guys, escape room, siapa yang percaya video ini terlihat seperti escape room? Rupanya di era ini, nyawa orang bisa diperlakukan sangat tidak hormat. Sementara semua kata kunci dan informasi bisa diblokir. Negara macam apa ini? Dan rumor daring juga ada yang kayak gini guys. Akibat insiden Yu Menglong, Weibo telah menutup permanen lebih dari 1000 akun, membatasi komentar di 15.000 akun, dan lebih dari 1000 itu ditutup secara permanen. Nah guys, jadi tuh bukan kita orang biasa aja nih yang curiga, tapi aktris Taiwan aja juga sampai speak up. Dan anehnya kenapa belum ada 1 menit udah dihapus. Ya aku bilang itu antara emang dia hapus sendiri atau hapus otomatis atau gimana, aku nggak tahu. Tapi ya semoga aja akun aku juga aman-aman aja ya guys, karena aku banyak banget update kasus YML. Terima kasih. Guys, mau nanya, kalian percaya sama orang yang punya kekuatan indigo gak sih? Karena kasus Yu Menglong ini udah diangkat pembahasannya sama orang-orang yang katanya punya kekuatan supranatural atau kekuatan indigo gitu ya. Yang sebenarnya kalau misalkan aku ya, kalau orang lain bisa membaca karakter atau sifat, ya it's okay ya, itu lebih ke psikolog gitu ya. Tapi kalau orang yang bilang bisa berbicara dengan arwah gitu ya, yang udah gak ada, aku kayak setengah-setengah antara percaya dan tidak gitu ya. Nih aku abis nonton orang indigo yang membahas tentang kasusnya Yu Menglong, yang bilang kalau misalkan aku meringkas gitu ya dari ceritanya mereka itu, oke lah Yu Menglong itu bukan karena bundir gitu ya, tetapi antara kecelakaan dan dibinih sama orang itu aja mereka masih kagak tahu juga gitu ya, kan jadi bingung gitu ya. Gue lebih percaya sama bukti-bukti video yang dari paparazi aja sih, udah gitu aja ya. Karena kalau misalkan ngelihat dari karakter-karakter Gao Tayu ya, katanya gini, si Gao Tayu ini sebenarnya kan dia LGBT juga gitu ya, tapi katanya dibandingkan dia harus menyiksa Yu Menglong gitu ya, lebih baik lu kalau bisa jadi pacar gue aja deh gitu. Intinya kayak gitu ya. Jadi Gao Tayu memiliki kesedihan juga atas meninggalnya Yu Menglong gitu ya. Terus kalau melihat dari Ji Guangguang, dia itu cuan. Yang mana gue juga ada pernah bahas gak sih kalau Ji Guangguang ini tipe orang yang suka akan harta, suka akan uang gitu ya. Dilihat dari jam tangan Rolex yang suka dia pamerkan. Terus kalau Chen Qingsong itu, kata indigo itu, Chen Qingsong itu memiliki sifat yang licik. Yang mana kalau lu kenal sama Chen Qingsong udah belasan tahun pun dia bisa jual temen gitu ya. Terus kayak Tian Hairong sama banget persis sifatnya kayak Chen Qingsong, cuma Tian Hairong karakternya ya sama gitu ya, karakternya cuman bedanya dia versi perempuan. Nah terus kayak Pangli, kalau Pangli kayak dia udah tua tapi kalau dalam hal kerja ya udah harus cepet gitu ya, apa-apa cepet. Ya oke lah, dia kan produser gitu ya. Terus satu lagi siapa ya? Kayaknya udah dibahas deh ya, sama si orang yang punya indigo itu. Jadi kayak bingung gitu ya. Tapi intinya setelah gue nonton selama kurang lebih 1 jam itu durasi videonya ya, kagak nemuin itu kuncinya antara Yu Menglong itu dibini sama kecelakaan. Ya kalau kayak gitu mah sama-sama aja ya, polisi menyatakan kecelakaan, tapi gue lebih percaya sama video-video dari paparazi aja. Ya mau bagaimanapun itu, Yu Menglong mau jatuhnya karena kecelakaan atau karena gara-gara ada pembinihan, ya itu sama aja mereka udah bertindak jahat-jahat juga kalau menurut aku mah ya, karena udah melakukan perundungan gitu ya, udah melakukan pembulian yang seharusnya mendapatkan hukum. Bila esok namaku hanya tinggal cerita. Guys, kita masuk lagi ke segmennya Yu Menglong ya. Nah, ini ada beberapa info terkait Yu Menglong. Tadi kalian sudah melihat kan beberapa VT-nya sebelum opening ini. Nah, kita lanjut lagi ya. Kira-kira ada berita apa untuk hari ini dari kematian Yu Menglong ya. Siapa tahu kalian mau tahu nih ada berita terbaru dari Yu Menglong ya. Nah, ini kita seperti apa guys. Aktor Cina Yu Menglong, obrolan soal penyebab kematiannya belum juga reda. Walau agensinya sudah memberikan pernyataan resmi dan polisi mengatakan tidak ada tanda-tanda tindak pidana, Waduh. rumor soal kejanggalan kasus ini tetap tidak berhenti. Bahkan, kabarnya setiap pernyataan atau postingan yang mempertanyakan kematian Yu Menglong langsung lenyap. Waduh, katanya guys, langsung lenyap guys. Waduh, ngeri juga ya. Berarti langsung dihapus ya. Aku sudah menyukai adikku selama 10. Hah? What?
Kok bisa bahasa Indonesia? Bentar guys, ini diterjemahan atau gimana nih? 10 tahun, terima kasih sudah menyukaiku selama ini. Waktu itu aku bertanding, kan? Kamu mendukungku, terima kasih. Rompi orang tua ya? Weishou, siapa yang bilang? Aduh, ini mimik wajah, wajah, muka, mulutnya sama nggak sih? Oh, di dubbing kayaknya ya. Rendahnya terlihat sangat bagus. Ini bukan rendah. Apa itu? Oh, kayak Ini bersih? Hahaha, ini bukan rendah, teman sekelas. Foto hari ini terlihat seperti memakai eyeliner, padahal sebenarnya tidak memakai eyeliner sama sekali, juga tidak menggunakan filter wajah apapun. Oh, ada netizen barusan bilang, ibuku bilang kamu cantik sekali. Terima kasih untuk ibumu dan kamu. Sekali lagi, salam untuk semua. Semoga kalian semua hari ini selamat merayakan hari libur. Sudah lama tidak siaran langsung, agak canggung. Hari ini kalian semua merayakan hari libur ini dengan cara apa? Pada di mana? Apakah kamu makan sesuatu yang lezat? Ya ampun, macet lagi nih, tolong sekali. Ini benar. waduh. Kita emang nggak tahu kapan kematian itu datang. Dan semua orang juga pasti akan meninggal. Dan aku yakin semua orang di sini juga sebenarnya udah mengikhlaskan Yu Menglong. Tapi yang bikin kita nggak ikhlas tuh bukan karena kematiannya, tapi lebih ke caranya. Aku jadi bingung, kayak maksudnya kita tuh orang-orang sana nggak boleh speak up. Dan mereka udah bilang, udah ngeluarin pernyataan kalau itu kata kecelakaan. Ya maksud aku, oke, misalkan kalau emang kecelakaan, tapi kan bisa dulu gitu kita ada belasan orang yang makan malam di situ. Kenapa nggak jadi saksi, ditanya dulu ini gimana kejadiannya kan, gimana kronologisnya, kok bisa gini gitu kan. Sedangkan maksudnya pihak sananya aja sangat amat tertutup, terus tiba-tiba ngeluarin pernyataan kalau itu pure kecelakaan. Ya gimana warga-warga fans-fansnya nggak pada ngamuk gitu. Ya maksud aku kan di sana kan ada belasan orang lah ya, kan bisa gitu dijadiin saksi mata dan kayak dijelasin gimana kronologisnya gitu, bisa sampai nih meninggal gitu, sampai kecelakaan, sampai jatuh gitu. Bukan tiba-tiba langsung ngasih info kalau ini kecelakaan. Ya jadinya gimana ya, fans-fansnya juga kan jadinya nyari tahu sendiri, yang akhirnya jadinya hoax kan kata kalian itu hoax. Ya udah, kalau emang itu hoax ya maksud aku aturan dari pihak sana ngejelasin loh kayak gini dan oke ya guys, oke ya semuanya, ini tuh kayak gini gitu maksudnya loh. Pokoknya saran aku ke kalian juga, nggak apa-apa kalau masih pengen cari tahu dan masih cari keadilan. Aku pun juga sama gitu, tapi kita juga, aku ulangin sekali lagi ya, kita juga harus pinter-pinter, jangan sampai percaya sama 100% yang ada di sosmed. Kita juga harus pinter-pinter nyari beritanya sendiri gitu. Atau kalau misalkan kalian emang tinggal cari berita di media mana, apa di X atau di Weibo-nya langsung atau di Facebook atau di mana gitu ya. Ya pilih-pilih gitu, jangan semuanya dipercaya gitu. Waduh. Nah, ini lagi beredar video Yu Menglong dibawa paksa oleh kedua orang yang tak dikenal memakai masker ya. Sebelum Yu Menglong dan meregang nyawa, terlihat kesak ya. Ini Menglong ya. Ini kita lihat guys ya. Tuh. Emang ini Menglong? Bukan ya. Nama Yu Menglong tiba-tiba lenyap dari semua platform lokal China. Kepergian Yu Menglong sampai hari ini masih menjadi misteri. Para penggemar pun bertanya di mana keadilan pemerintah China, apakah nyawa seorang lemah dianggap tidak berharga, apakah orang yang punya uang atau jabatan penting bisa semena-mena? Kematian Yu Menglong bukan hanya meninggalkan luka bagi keluarganya dan para penggemar, tapi juga menyalakan bara pertanyaan yang tak pernah padam. Di balik lini masa yang biasanya penuh senyum dan tawa sang aktor, kini hanya ada sunyi. Nama Yu Menglong tiba-tiba hilang dari Weibo, Douyin, Baidu, bahkan forum-forum kecil yang biasa dipenuhi perbincangan hangat para fans. Awalnya, orang mengira itu hanya gangguan sistem. Namun, semakin hari, semakin jelas, ini bukan sekadar bug melainkan penghapusan sistematis. Postingan yang menyebut namanya mendadak hilang, akun-akun yang mencoba mengunggah ulang diblokir dalam sekejap, seolah-olah ia tak pernah ada. Siapa orang di balik layar ini sampai-sampai bisa memblokir nama Yu Menglong di semua aplikasi jejaring sosial lokal di China?
Namun ada banyak laporan dan indikasi bahwa diskusi tentang nama dan kematian Yu Menglong secara signifikan disensor di media sosial dan platform online di Tiongkok. Beberapa poin berikut berguna untuk pertimbangkan. Indikasi sensor terkait nama Yu Menglong. Laporan menyebut bahwa nama Yu Menglong lenyap dari hasil pencarian di Weibo dalam hitungan detik setelah isu ini muncul. Banyak postingan yang terkait dengannya dihapus, ribuan akun diblokir, dan komentar dibatasi pada sejumlah akun. Ada laporan bahwa kampanye sensor dijalankan melalui perintah dari pejabat, dengan prinsip tidak ikut, tidak membahas, tidak melihat, no participation, no discussion, no browsing, untuk menyetop penyebaran berita tentang kasusnya. Nama Yu juga dilaporkan dihapus dari daftar pameran di Netflix untuk karya yang pernah dibintanginya, sebagai bagian dari upaya mengaburkan keberadaannya secara daring. Kenapa blokir nama tidak bisa dikatakan secara mutlak karena sensor di Tiongkok sering bekerja berdasarkan kata kunci atau topik sensitif. Nama individu bisa masuk dalam daftar kata-kata sensitif jika dianggap isu sensitif politik, sosial, atau kontroversial. Sensor ini bisa berbeda-beda per platform, waktu, dan tingkat keparahan, bukan berarti semua aplikasi di Tiongkok selalu memblokirnya. Beberapa platform mungkin hanya menyensor konten yang memuat nama tersebut dalam konteks tertentu, misalnya rumor, tuduhan kriminal, dan masih memperbolehkan nama itu muncul dalam konteks yang resmi atau terbatas. Jadi kesimpulannya, ada bukti kuat bahwa nama Yu Menglong disensor di banyak platform Tiongkok terkait peristiwa kematiannya dan diskusi publik. Tetapi klaim bahwa semua aplikasi Tiongkok memblokir nama Yu Menglong sebagai aturan mutlak belum dapat dibuktikan sepenuhnya. Rumor pun berembus kencang. Ada bisikan bahwa seorang pejabat berkuasa di balik layar merasa terancam dengan rahasia yang mungkin diketahui Yu Menglong sebelum kepergiannya. Konon, ia melihat atau mendengar sesuatu yang tak seharusnya, sesuatu yang bisa meruntuhkan reputasi orang penting di lingkaran atas. Di balik kaca jendela gedung-gedung tinggi Beijing, orang kuat itu mungkin tersenyum puas, menyaksikan bagaimana dunia maya Tiongkok kini bersih dari jejak nama Yu Menglong. Sementara itu, para fans di luar negeri masih berjuang menghidupkan ingatan tentangnya, meneriakkan satu kata yang dihapus di tanah kelahirannya, keadilan. Namun sejarah punya caranya sendiri. Meski nama Yu Menglong dikubur di internet lokal, ingatan orang-orang yang mencintainya tetap hidup. Dan suatu hari, kebenaran yang coba ditutupi akan menemukan jalannya keluar. Karena Tuhan pasti tidak tidur dan maha mendengar. Nah, itu dia guys ya, terkait info untuk hari ini tentang kematian dari Yu Menglong yang katanya diblokir ya. Setiap ada orang yang mengupload atau membahas terkait kematian dari Yu Menglong, langsung diblokir oleh nggak tahu oknum ya, salah satu oknum mungkin dari agensinya atau siapa gitu guys ya. Nah, menurut kalian sendiri gimana terkait kematian dari Yu Menglong ini? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.